Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Irfan 97 YouTube. Gimana kabar lu semua? Semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, sebelumnya gue pengen ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun lebarannya udah lewat, nggak ada salahnya gue buat ngucapin minal aizin ke penonton gue atau ke subscriber gue. Mungkin ada kesalahan penjelasan, ada salah kata, ada tingkah laku gue yang gak enak di depan kamera. Lama juga ya gue nggak upload video, kira-kira adalah 2 bulan setelah masuk bulan puasa atau sebelum bulan puasa itu gue udah nggak upload video sampai lebaran lewat. Sampai detik ini baru gue bikin video. Ya kira-kira 2 bulan lebih lah gue nggak bikin konten buat subscriber gue atau penonton gue. Jadi hari ini gue pengen buatin konten ke lu kayak yang ada di thumbnail ini. Gue yakin sama lu semua, lu datang ke sini karena lu butuh gitu. Kenapa sih ibu raya gue kok di umur 1,5 bulan atau di ketika, kalau lu merhatiin ketika burayak lu dari base girl udah pecah ke selo, itu berenangnya ada yang ini apa sih namanya sebutannya, kayak patah tulang ekor, kayak kelainan tulang ekor. Itu padahal dia bukan patah tulang ekor, bre, melainkan dia berenangnya ngiplik. Itu wajar, proses mutasi kayak mutasi multicolor, Nemo, koi, jenis-jenis gitu emang begitu, bre. Setelah gue perhatiin emang kayak begitu. Jadi lu harus bisa ngebedain yang mana bener-bener patah tulang ekor, kelainan genetik, sama yang berenangnya ngiplik. Nah, yang berenang yang ngiplik ini dia bakalan bisa berenang normal lagi ketika dia udah umur 2,5 bulan. Ketika dia proses mutasinya udah 50%. Pas nginjek di umur 2,5 bulan, dia itu berenangnya bakalan normal. Sedikit gua perjelas ya. Jadi nggak berpatokan di ketika dia berenangnya udah mulai normal kembali, nggak berpatokan di umur 2,5 bulan. Jadi bisa tergantung ikannya. Sebelum 2,5 bulan atau di umur 2 bulan juga udah mulai bisa normal kembali berenangnya. Itu semua balik lagi ke ikannya. Jadi nggak berpatokan di umur 2,5 bulan atau di 3 bulan. Bahkan bisa di umur 3 bulan dia mulai bisa normal kembali. Bahkan gue ada contohnya tuh di bawah di galeri gue, ikan yang tadinya berenang ngiplik masih satu indukan sama yang contohnya nanti itu dia baru bisa normal kembali sekarang nih, detik ini nih. Tadi pagi pas malamnya gue ganti air, dia udah mulai bisa normal kembali gitu, nggak begini, nggak ngiplik. Jadi nggak berpatokan ya di 2,5 bulan gitu. Jadi tergantung ikannya ya. Nah, jadi gimana tuh bang cara ngatasin biar gue nggak ngebuang yang yang ikannya notol terus ngalamin berenangnya ngiplik, terus gue nggak berprasangka buruk kalau dia itu kelainan genetik. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu lu cara ngebedainnya. Karena apa? Karena di umur 1,5 bulan atau di 2 bulan itu ikan yang berenang ngiplik sama ikan yang patah tulang ekor kelainan genetik itu susah dibedainnya. Karena dia tubuhnya masih kecil, masih terbilang dia masih bisa berenang ke atas, berenang kemana-mana. Itu karena dia masih kecil, nggak berat badannya. Nah, kalau kelainan genetik yang patah tulang ekor ini bisa kita katakan gitu. Kita katakan bahwa dia emang benar-benar kelainan genetik itu di umur 3 bulan. Di umur 3 bulan baru ketahuan. Kalau dari 1,5 bulan dia berenang yang ngiplik gitu atau patah tulang ekor, jadi kita masih simpang siur gitu, masih nggak bisa mastiin kalau ikan ini emang benar-benar patah tulang ekor. Jadi gue di sini bisa ngasih tahu ke lu caranya gitu, gimana biar nggak kebuang ikan yang berenang yang ngiplik yang udah bagus gitu, yang proses mutasinya duluan. Gini nih, langsung aja nih ya caranya. Gue punya contoh nih, ikan yang mulai jalan mendekati 2 bulan yang berenang yang ngiplik, sama ikan yang udah umur 3 bulan yang bener-bener dia berenang nyender aja di bawah, nyender aja gitu, yang tubuhnya udah mulai gede. Itu udah gue katakan gue udah males sih ngurusnya kalau udah begitu. Gue punya contohnya masing-masing nih, langsung aja ya. Nah nih bre, jadi gini bre, cara gue biar gue nggak ngebuang ikan yang berpotensi bagus karena gue berprasangka buruk kalau dia patah tulang ekor. Jadi gue kumpulin di satu wadah yang khusus yang berenang yang ngiplik. Ini umurnya yang mendekati 2 bulan ya. Nih, nah ini yang berenang yang ngiplik nih.
Tuh, nih, tuh, ini, tuh. Nah, nih dia nih. Tuh, jelas ya? Tuh. Ini berenangnya ngiplik. Masih pada ngiplik. Jadi gue belum bisa mastiin kalau yang mana yang patah tulang ekor dan mana yang benar-benar berenangnya ngiplik, yang bisa yang berenangnya masih bisa normal kembali ketika dia umur 2 bulan setengah. Ketika mutasinya udah mulai 50%. Nih dia nih kelihatan. Gue kumpulin di satu wadah yang benar-benar khusus ikan yang berenangnya ngiplik. Ini nih, ada yang sebagian udah bisa berenang normal kembali nih. Nih dia nih. Ini tadinya berenangnya ngiplik, bre. Tapi sekarang dia udah mulai berenang normal kembali. Tuh. Ya. Caranya gitu, bre. Jadi lu jangan asal main buang, jangan asal main berprasangka buruk kalau ikan itu emang udah nggak bisa diobatin. Nah, seiring berjalannya waktu, ikan ini bakalan gue pisahin ke wadah yang bener-bener yang ikannya berenangnya pada normal. Nih. Itu kan sayang, bre. Umur 2 bulan udah notol begini, kalau lu buang, kalau lu berprasangka buruk, sayang banget duit ini, bre. Tuh. Nah, ini tadi nih yang ini nih. Berenangnya ngiplik, bre. Berenangnya ngiplik. Yang ini nah, yang ini nih berenangnya ngiplik. Ini yang tadinya yang dari sini. Yang dari sini nih gue pisahin nih. Yang udah berenangnya normal. Nih kayak gini tuh. Yang berenangnya udah normal gue pisahin ke sini. Tuh. Nanti dia bakalan ketahuan nih. Yang mana yang benar-benar patah tulang ekor, kelainan genetik di umur 3 bulan. Dia berenangnya nyender. Nih gue punya contohnya yang umurnya udah mulai 3 bulan. Oh iya, caranya gini, penanganannya biar dia tetap sehat. Airnya lu setting 5 jari lu aja. Kalau untuk pakan sih terserah lu. Kalau masih ikannya masih bisa makan casut, lu kasih casut. Sorenya lu kasih kutu air atau enggak bloodworm gitu. Bang, kalau di kolamnya kita kasih ketapang sama garam ikan atau enggak methylene blue, boleh gak bang? Boleh, bre, boleh. Ini gue karena methylene blue gue habis sama ketapang gue habis, belum nyari lagi, jadi gue nggak gue pakein, gue cuma pakai garam. Jadi boleh, sah-sah aja boleh. Bahkan kalau gue bilang lebih bagus lu kasih ketapang gitu ya, bre. Pergantian air bisa 3 hari sekali ya, atau enggak 5 hari sekali, seminggu sekali. Lebih cepat lebih bagus ya. Ini yang contoh jalan 2 bulan. Dan yang ini gue punya contoh yang udah umur 3 bulan. Reject. Udah gue satuin sama yang selo sama yang basegel. Nah, ini ikan reject gue nih. Dari mulai yang selo sama yang masih basegel di 3 bulan. Nih, yang patah tulang ekor nih. Nah, nih dia nih. Tuh. Nih. Tuh dia tuh ya, bengkok ya tulangnya ya. 3 bulan. Baru gue udah males ngurusinnya, mendingan gue rilis aja ke alam. Ini udah gede nih, mana nih dia? Tuh ya. Ini loh, kelihatan kan? Nah, ini selo nih. Tuh, bengkok. Tadinya di sini dia banyak, bre, yang berenangnya ngiplik. Tapi seiring berjalannya waktu, berenangnya udah pada normal lagi. Jadi udah gue pisahin ke toples atau enggak ke botol. Gitu ya cara penanganannya ya. Paham ya? Nah, jadi lu jangan asal main ponis. Ini sedikit sharing aja ya, tuker pengalaman, tuker pikiran. Kenapa sih gue tahu jawaban ini semua, tahu cara ngebedain ini semua, tahu cara nanganin ini semua. Karena waktu gue pertama kali main cupang tuh gue ngebreed, gue kaget kok ikan cupang gue pada kayak pada tulang ekor semua gitu. Jadi gue kendor, malah bagus. Jadi sayang banget gitu, jadi kendor semangat gue. Jadinya cuma dikit. Nggak taunya setelah gue gue perhatiin, gue cari tahu kenapa. Emang begitu, bre, sistem mutasi koi atau nemo atau multicolor tuh emang ada yang sebagian ketika dia proses mutasi itu dia berenangnya ngiplik. Gue nggak tahu itu dia kenapa, gue nggak tahu emang proses alamiah, proses tubuh dia begitu, karena gue nggak bisa ngomong bahasa hewan karena cupang sendiri yang ngalamin kayak begitu. Gitu, bre. Jadi gue ngomong begini nggak biar lu semua nggak berprasangka buruk ketika lu punya ikan cupang yang udah notol ngalamin ini
berenangnya ngiplik di umur 1,5 bulan. Jadi jangan asal lu main buang, jangan supaya semangat lu nggak kendor gitu. Jadi semoga jelas ya penjelasan gue ini. Lebih tepatnya lu jangan berprasangka buruk dulu ke ikannya, yang mana yang berenang ngiplik dan yang mana yang benar-benar patah tulang ekor. Jadi santai, nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja cara ngerawat ikannya gitu. Emang begitu seninya. Kalau lu dari 1,5 bulan udah berprasangka buruk gitu, udah ada yang notol terus berenangnya ngiplik, lu buang. Padahal mah enggak patah tulang ekor, itu sayang banget gitu, Bre. Jadi terserah lu mau pakai cara gua atau pakai cara lu. Pakailah cara yang senyamannya gitu. Jadi cara gua belum tentu nyaman di lu. Bisa pas ketika dilubukan gitu, lu nemuin tuh yang udah mulai dari baskel ke selo berenangnya ngiplik. Lu nggak mau ribet gitu karena lu minim tempat. Lu bisa cara penanganannya di lubukan dengan syarat ketinggian airnya ya rata gitu. Ketinggian airnya bisa 6 jari, bisa 5 jari aja, nggak usah tinggi-tinggi. Karena kan di 1,5 bulan ya masih kecil banget lah, nggak di 3 bulan kan udah gede-gede, itu wajar lu bisa tinggiin airnya. Gitu, intinya bisa lu tangani di kolam ketika buraya, nggak mau lu pisahin karena lu minim tempat. Bisa juga pakai cara gua, pakailah cara senyamannya gitu, Bre ya. Ya udah segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat buat lu informasi yang gua kasih tahu ke lu. Maaf kata lah kalau gua ada salah kata atau penjelasan gua yang kurang jelas, boleh lu tanyain di kolom komentar gua. Boleh. Insya Allah gua jawab gitu karena gua orang yang pengen berbagi informasi gitu ke subscriber gua atau ke orang-orang yang pengen nanya gitu. Gua bakalan jawab apa yang gua bisa, apa yang telah gua alamin gitu. Kalau gua belum alamin, belum bisa gua jawab, jadi mohon maaf gitu, Bre. Ya udah, segitu aja video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata mohon maaf, tingkah laku mohon maaf. Jangan lupa ya di like video gue ini kalau menurut lu bermanfaat. Di subscribe kalau lu nggak mau ketinggalan video dari gua, lu klik loncengnya. Ya udah, assalamualaikum. Ya udah, salam satu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.